Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid Baitul Hamdi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama munajat muqarabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah ingkang kula hormati, pada pagi hari ini kami akan mengambil sebuah tema keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah zakat badan-badanmu semua dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Para bapak, para sedherek-sedherek ingkang kula hormat, kula kalih sedaya mboten sumerap. Rata-rata kita semuanya ini tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan anatomi tubuh manusia. Anatomi ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia yang terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Para bapak, para sedherek ingkang minulya, kalau kita melihat dari sistem rangka, jadi menungso niki enten rangkane yang terdiri dari 206 tulang yang mendukung tubuh, melindungi organ dalam memungkinkan gerakan, menyimpan mineral dan memproduksi sel darah. Niki tulang. Jumlah tulang niku yang ada di dalam rangka itu 206 tulang. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sistem otot. Sistem otot ini terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, termasuk aliran darah dan fungsi lainnya. Ada 3 otot jenis, menika otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kemudian selanjutnya menika sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang membawa nutrisi dan oksigen serta mengeluarkan limbah dan karbon. Sistem pencernaan menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan mengeluarkan limbah padat yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum serta anus. Yang kelima, sistem saraf mengontrol dan mengkoordinasikan fungsi tubuh melalui sinyal listrik dan kimia yang terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang serta saraf.
Sistem pernafasan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh yang terdiri dari kelenjar seperti tiroid, pankreas, dan adrenal. Berikutnya sistem ekskresi mengeluarkan limbah dari tubuh terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan utera. Sistem reproduksi bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan seksual terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita. Salajengipun nggih menika sistem imun melindungi tubuh dari patogen dan penyakit yang terdiri dari sel darah putih, kelenjar getah bening, dan organ seperti limpa. Salajengipun sistem integumen melindungi tubuh dari lingkungan luar terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Sistem limpatik membantu mengembalikan cairan jaringan ke dalam darah dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Setiap sistem ini bekerja sama untuk menjaga tubuh manusia berfungsi dengan baik. Apakah ada bagian tertentu dari anatomi tubuh manusia ini membutuhkan tidak lain adalah zakat, perlu dizakati, yakni dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, kadang-kadang kula kan sedaya mboten menyadari bahwasanya di dalam tubuh manusia ini memiliki dua jenis usus. Sumerap panjenengan kadang-kadang sumerap. Ini perlu dizakati nggih usus nggih, enten usus halus yang terdiri dari bagian nggih duodenum atau yang biasa disebut dengan usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilium atau usus penyerapan. Panjang total usus halus sekitar 6-7 meter. Niki perlu nggih dizakati agar tetap sehat. Kita zakati dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para bapak, para sedherek ingkang minulya, kemudian usus besar yang terdiri dari sekum, kolon, atau yang dibagi dengan kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, dan kolon sigmoid, dan rektum. Panjang total usus besar sekitar 1,5 meter. Ini perlu ya, agar usus besar kula kami menjadi sehat, selalu bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan kula kan sedaya, agar menjadi inggih menika tubuh yang sehat perlu dizakati dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tubuh manusia memiliki sekitar 5 juta pori-pori yang ada di tubuh manusia niki. Kula panjenengan mboten pernah menghitung. Pori-pori ini berfungsi sebagai tempat keluarnya keringat dan minyak, serta tempat tumbuhnya rambut, baik di wajah. Nggih. Pori-pori yang ada di wajah niki terdapat sekitar 20.000 pori-pori. Subhanallah. Kekuasaan Allah. Maka perlu kita zakati, kita perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kula kan sedaya juga memiliki nggih menika sekitar 5 juta dengan sekitar 100 juta folikel rambut di kepala. Jumlah rambut di kepala manusia bervariasi, biasanya antara 80.000 sampai 120.000 helai.
Warna rambut juga mempengaruhi jumlah rambut. Misalnya orang yang berambut pirang cenderung memiliki lebih banyak helai rambutnya dibandingkan dengan mereka yang memiliki rambut hitam atau merah. Ini pun juga perlu disakati rambut-rambut kulkan sedaya niki. Ciptaane Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rambut, kita diberikan tulang, kita diberikan otot dan lain sebagainya, jantung dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Agar kita bisa hidup normal. Maka agar bisa sehat walafiat zahiran wa batinan, maka kita perbanyak kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tubuh manusia memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron di otak. Di otak dan sekitar yang ada di otak itu sekitar 13,5 juta neuron yang ada di sumsum tulang belakang. Neuron-neuron ini bertugas untuk mengambil dan mengirimkan sinyal listrik dan kimia ke seluruh tubuh, memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berpikir, bergerak, merasakan, dan sebagainya. Ini lain adalah saraf yang bertugas kita berpikir, kita bisa bergerak, kita bisa merasakan mana pahitnya, mana rasanya pahit, mana rasanya asin, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, maka kalau kita berpikir bahwasanya dalam tubuh manusia itu juga tahu kita bisa bergerak-gerak, karena ini juga ada yang disebut dengan persendian. Persendian yang ada dalam tubuh manusia itu sekitar 360 persendian. Persendian ini memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas tubuh, serta memberikan stabilitas pada berbagai bagian tubuh. Para jamaah, monggo kula sedaya berpikir. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, tubuh manusia ini sangat sempurna. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai bentuk daripada zakat yang kita keluarkan, zakat tubuh kita, agar tubuh kita tetap sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, baik aktivitas ubudiyah, muamalah, sehingga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa merasakan nyamannya ibadah, nikmatnya ibadah. Maka perlu kita perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, para jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesadaran untuk berpikir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tubuh kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.